Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi sebesar Rp219,7 triliun sepanjang kuartal pertama 2021. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi kuartal pertama 2021 menunjukkan adanya pemulihan investasi terutama dari investasi asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp219,7 triliun pada kuartal pertama 2021. Realisasi investasi tersebut tumbuh 2,3% secara kuartalan dari kuartal 4 2020 dan tumbuh 4,3% secara tahunan dari kuartal pertama 2020. Realisasi investasi itu terdiri dari penanaman modal dalam negeri sebesar Rp108 triliun atau 49,2% dari total investasi dan penanaman modal asing sebesar Rp111,7 triliun atau 50,8%. Realisasi PMDN minus 4,2% secara tahunan bila dibandingkan kuartal pertama 2020. Namun tumbuh 4,2% secara kuartalan dari kuartal 4 2020. Sementara realisasi PMA naik 14% secara tahunan dan naik 0,6% secara kuartalan. Di kuartal pertama tahun 2021, realisasi investasi kita itu sebesar Rp219,7 triliun. Dari target investasi, sebenarnya target investasi ini dari Bappenas itu Rp856 triliun. Namun Bapak Presiden memerintahkan kepada kami sebagai Kepala BKPM dan seluruh jajaran BKPM untuk target investasi sebesar Rp900 triliun. Ini bukan pekerjaan yang gampang di era pandemi, tapi sebagai pembantu Bapak Presiden harus selalu mencari cara dengan inovasi dan kreativitas dan bekerja maksimal untuk mewujudkan perintah komandan. Nah, ini Rp219,7 triliun. Tumbuh secara Q&Q itu 2,3%, kalau year on year itu 4,3%. Penyerapan tenaga kerja di kuartal pertama ini sebesar 311.793 orang. Teman-teman media, ini ada beberapa data yang menarik sekali yang perlu saya sampaikan, bahwa sekalipun di era pandemi COVID, realisasi investasi untuk khusus foreign direct investment ini sudah mulai stabil. Bahlil menambahkan, investasi di luar Pulau Jawa mendominasi realisasi investasi triwulan pertama 2021. BKPM mencatat investasi di luar Jawa selama triwulan pertama 2021 lebih besar dibandingkan Pulau Jawa sebesar Rp114,4 triliun atau setara dengan 52,1%. Widya Anggita, Berita 1, Jakarta. Ya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi kuartal pertama 2021 menunjukkan adanya pemulihan investasi terutama dari investasi asing. Jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, posisi PMA di kuartal pertama 2021 tumbuh 0,6% dari kuartal keempat 2020. Lantas bagaimana membuat investor asing agar semakin tertarik berinvestasi di Indonesia? Dan bagaimana membuat pemerataan investasi di seluruh daerah? Langsung saja kita bahas bersama Wakil Ketua Umum Kadin yang juga Ketua Apindo Bapak Sani Iskandar dan Komite Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga Waketum HIPMI Mas Angga Wira. Terima kasih sudah bergabung di Hot Economy Mas Angga dan juga Pak Sani. Saya ke Mas Angga terlebih dahulu. Ini Mas Angga, apa sih yang membuat investasi kita di kuartal pertama 2021 ini semakin membaik? Apa yang menjadi daya tarik bagi investor, khususnya investor asing ini? Ya, terima kasih Mas Andra dan Bang Sani serta pemirsa satu dimanapun berada. Tadi sudah di-state ya oleh Pak Kepala BKPM bahwasanya tentunya kita melaksanaan arahan dari Pak Presiden untuk bagaimana bisa menarik investasi masuk ini dengan sebesar-besarnya, karena itu kita tahu bersama itu merupakan visi dan misi daripada Pak Presiden ketika Pilpres 2019 yang lalu. Nah, tentunya untuk menarik investasi masuk ke sini tentunya ini bukan hal yang mudah, karena kita juga berkompetisi dengan negara-negara lain. Nanti mungkin Bang Sani bisa banyak mengulas ya hal-hal itu. Tapi seperti disampaikan Pak Kepala tadi, kita terus mengedepankan inovasi dan kreativitas. Dan yang terpenting menurut saya adanya kepercayaan dari asing itu ditandai dengan memang
secara makro adanya undang-undang cipta kerja yang belum lama ini disahkan oleh DPR, dan kita juga di BKPM dan kementerian lembaga lainnya sedang menerapkan peraturan-peraturan turunannya. Namun ditambahkan lagi, kami juga melakukan beberapa upaya yang mungkin selama ini juga kita bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, asosiasi, yaitu bagaimana kita menyiapkan kawasan-kawasan industri misalnya yang memang mudah untuk diakses oleh investor dan juga sudah mempunyai kesiapan infrastruktur, dan sekarang memang apalagi dengan kolaborasi yang ada kita bisa memberikan kepastian misalnya dari ketersediaan lahan dan tanah misalnya untuk investasi di kawasan-kawasan tersebut. Saya rasa hal ini yang memang sedang kita upayakan, apalagi kita tahu 5 tahun kemarin pembangunan infrastruktur sangat gencar dilakukan. Ini membuat aksesibilitas misalnya di wilayah Jawa ini koneksinya sudah cukup baik, dan mudah-mudahan ditambah lagi dengan upaya kita untuk membuat double track juga akan semakin cepat. Ini saya rasa akan membuat competitiveness kita makin tumbuh lagi, dan memang PR-nya depan ini tentang keseimbangan antara investasi Jawa dan di luar Jawa. Namun alhamdulillah kita lihat investasi di Indonesia Timur ini sudah cukup membaik dengan adanya program-program hilirisasi khususnya di sektor energi misalnya baterai dan lain sebagainya, petrokimia, yang memang sudah ada komitmen dari beberapa investor untuk masuk ke industri tersebut. Saya rasa ini Mas Andra highlight awal dari saya. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Sani. Dengan data yang disampaikan oleh BKPM ini, apakah benar investasi yang mengalir ke tanah air ini sudah mulai menunjukkan perbaikan, Pak Sani? Ya, ini kan masih baru tahap awal ya. Kita masuk di kuartal pertama, yang sebelumnya memang sudah cukup memang agak buruk gitu, sehingga memang ini harus masih dibuktikan di kuartal-kuartal yang berikutnya, Mas Kevin. Jadi saya rasa memang kalau di awal pelantikan ya Presiden Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf, itu kan memang ada 5 prioritas yang waktu itu menjadi harapan Presiden itu bisa dituntaskan dalam waktu singkat ya. Yang terkait dengan masalah pengembangan sumber daya manusianya itu saya pikir juga tepat. Jadi kita ini sekarang di kawasan-kawasan ini memfasilitasi antara sekolah-sekolah menengah kejuruan dengan industri yang ada di dalam kawasan untuk supaya ada proses belajar di sekolah-sekolah kejuruan itu yang mendukung daripada kebutuhan daripada industri. Itu melalui program-program vokasi. Kemudian juga ya infrastruktur tetap harus dilanjutkan, namun mungkin sekarang ini yang jadi tantangan kita ini juga infrastruktur digital. Ini juga penting karena memang dengan era pandemi, dan mungkin juga bukan cuma pandemi aja, dan selanjutnya ini akan terus sangat dibutuhkan digitalisasi ini. Ya, beberapa data center company itu sudah masuk semua. Itu menunjukkan bahwa memang pasar Indonesia untuk yang terkait dengan masalah industri digital ini luar biasa. Yang ketiga dan keempat ini yang kemarin sudah dilakukan ya melalui Undang-Undang CK maupun PP Perpres turunannya, yaitu yang terkait dengan reformasi regulasi dan birokrasi. Ini yang diharapkan memang betul-betul bisa menjadi jalan keluar yang selama ini selalu menjadi kendala ya, terkait dengan masalah pengurusan perizinan, kemudian masalah harmonisasi antar kementerian dan lembaga baik di pusat maupun di pusat dengan daerah dan sebagainya. Ini yang terus harus dibereskan lah. Soalnya kalau tidak ada kepastian hukum, itu investor juga akan susah gitu. Yang terakhir, tentunya semuanya goalnya ini terkait dengan transformasi ekonomi. Jadi bagaimana apa yang diupayakan tadi semua itu betul-betul bisa mentransform sehingga industri-industri kita ini naik kelas ya. Jadi kita punya sumber daya alam yang melimpah, namun itu harus diproses ya dan memberikan satu nilai tambah. Program hilirisasi industrinya jalan sehingga betul-betul bisa meningkatkan daya usaha daripada negara.
Seperti itu. Oke, baik. Ya, ini menarik yang disampaikan oleh Pak Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dibutuhkan inovasi dan kreativitas agar bisa memenuhi keinginan dari komandan begitu. Nah, Mas Angga, ini inovasi dan kreativitas seperti apa yang dilakukan BKPM untuk memenuhi keinginan dari komandan dalam hal ini Presiden Jokowi? Ya, intinya memang problem utamanya kan ini ada koordinasi antar lembaga yang memang selama ini masih menjadi kendala. Tadi juga Bang Sani sampaikan harmonisasi. Jadi sebenarnya PR utamanya itu ada di dalam negeri kita sendiri gitu. Dan makanya Pak Bahlil dan kita di tim sendiri tidak apa ya istilahnya itu sudah memang day to day lah kita menggarap problematika yang ada ini memang kita susur adanya di masalahnya di mana gitu. Kita ada kendala soal pertanahan ya kita selesaikan, misalnya kita proaktif jemput bola ke ATR BPN. Ada kendala misalnya soal izin AMDA lingkungan, kita proaktif untuk ke KLHK gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang kita bentuk juga di BKPM ini semacam task force juga untuk berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Misalnya dengan Bang Sani ini kita sudah sangat intens juga dengan asosiasi, dengan kawasan-kawasan industri, karena memang PR-nya tentunya satu dengan lainnya itu challenge-nya kan beda-beda, nggak mungkin sama. Dan di sisi lain sepakat ke depannya memang transformasi dalam konteks SDM juga perlu kita siapkan secara benar-benar, jangan sampai relokasi industri yang ada tapi kita tidak siap juga dari sisi SDM. Jadi saya juga mendukung BKPM langkah-langkah yang mungkin misalnya Kementerian Perindustrian, asosiasi sudah menggali program-program tersebut sehingga kita benar-benar punya kesiapan dan pada akhirnya ada transformasi industri yang ada di kita. Lanjutkan perbincangan, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Dodi. Ya, pemirsa, realisasi investasi sepanjang kuartal 1 2021 mencapai 219,7 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 4,3% year on year. Pertumbuhan positif dari realisasi investasi menandakan adanya pemulihan ekonomi, baik dari domestik maupun global. Selain itu, investor cenderung melihat investasi dalam negeri ke depan prospektif. Mari kita lihat realisasi investasi kuartal 1 2021. Ya, ini kita lihat ya untuk penanaman modal asing atau PMA yang sudah terrealisasi adalah 111,7 triliun rupiah. Sementara untuk PMDN atau penanaman modal dalam negeri 108,0 triliun rupiah. Artinya total sudah 219,7. Tapi kalau kita lihat dari PMA, targetnya sebetulnya kan 469,8 triliun rupiah. Artinya capaian sekarang baru 23,8% dari target. Sementara untuk PMDN, target 2021 adalah 430,2 triliun rupiah. Capaian sekarang baru 25,1% dari target. Secara keseluruhan target adalah 900. Jadi kalau dibandingkan dengan realisasi kuartal 1 219,7, artinya capaiannya baru 24,4%. Nah, 219,7 ini kita bedah juga berdasarkan daerah. Untuk luar Jawa ternyata paling banyak memang di luar Jawa, yaitu realisasinya sudah 114,4 triliun rupiah atau 52,1% dari total realisasi. Ini justru naik dibandingkan tahun sebelumnya 11,7%. Sementara untuk wilayah Jawa, 105,3 triliun rupiah atau hanya 47,9% dari total realisasi, ini justru menurun 2,7% dari tahun sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat ini adalah sektor atau realisasi kuartal 1 berdasarkan sektor ya. Untuk PMDN yang paling banyak adalah perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar 21,6 triliun rupiah atau 20% dari keseluruhan realisasi PMDN. Kemudian transportasi, gudang dan telekomunikasi 13,3 triliun atau 12,3%. Listrik, gas dan air 11,5 triliun atau 10,6%. Kemudian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan 9,9 triliun atau 9,2%. Sementara untuk konstruksi 9,6 triliun atau 8,9%, sisanya lain-lain 42,1 triliun atau 39%. Itu untuk PMDN, sementara untuk PMA seperti ini, industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya 1,7 miliar US dollar atau 22,4%. Sementara untuk industri makanan 1 miliar US dollar atau 12,7%. Transportasi, gudang dan telekomunikasi 0,8 miliar US dollar atau 11%. Kemudian listrik, gas dan air 0,6 miliar US dollar atau 7,8%, sama halnya dengan industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain. Sementara untuk lainnya 2,9 miliar US dollar atau 38,3%. Baik, selanjutnya kita lihat
peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business. Nah, Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, ini ada 5 negara Asia Tenggara yang punya ease of doing business lebih baik dibandingkan Indonesia. Indonesia sendiri ada di peringkat 73. Sementara kalau kita lihat negara-negara tetangga seperti Singapura ada di peringkat 2, Malaysia peringkat 12, Thailand kemudian peringkat 21, Brunei 66, Vietnam 70. Jadi masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga. Nah, kemudian kalau kita juga bandingkan dengan biaya logistik per PDB dibandingkan dengan PDB di Asia, Indonesia juga paling tinggi yaitu 24%. Meskipun dari Kementerian Keuangan mengisyaratkan ini akan ada target baru nanti diupayakan bisa tetap angkanya di angka 17%. Kemudian Vietnam di bawahnya 20%, Thailand hanya 15%, Tiongkok hanya 14%, Malaysia, Filipina sama-sama 13% dan Singapura bahkan hanya 8% biaya logistiknya terhadap PDB atau bahkan 3 kali lipat lebih rendah dibandingkan Indonesia. Demikian Andra informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Sani dan juga Mas Angga. Pak Sani, ini ya terkait dengan data yang disampaikan oleh BKPM bahwasanya untuk realisasi investasi di kuartal pertama ini PMA kita naik 14%, tapi sayangnya PMDN-nya turun 4,2%. Dari analisa Anda, kenapa ini kira-kira Pak Sani? Apakah memang investor lokal ini lebih banyak menahan dananya untuk berinvestasi atau seperti apa? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari ini persentase maupun nilai absolutnya, sebetulnya itu sih nggak terlalu berbeda banyak ya. Jadi dan kan setiap saat kan memang ya mungkin nanti kuartal kedua mungkin bisa terjadi kebalikannya dan sebagainya. Jadi memang saya nggak melihat satu indikasi yang terlalu mendasar karena memang perubahannya sangat tipis sih, dan itu memang sangat dimungkinkan. Setiap kali investasi masuk kan mungkin juga, apalagi ini bicara dalam kurun 1 kuartal ya. Mungkin kalau nanti setelah 1 tahun mungkin baru bisa dibikin satu analisa gitu. Tapi tidak ada indikasi bahwa pengusaha lokal ini menahan dananya untuk berinvestasi? Ya mungkin gini, jadi memang kembali lagi bahwa kalau yang asing itu kan mungkin mereka dari sisi kesiapan dana dan segala macam mungkin sudah lebih siap ya. Jadi begitu mereka melihat ada sesuatu peluang yang bagus ya, karena ketersediaan dana untuk investasi ada, mereka langsung. Kalau yang di dalam negeri mungkin mereka juga mungkin masih melihat dulu situasinya, cash flow-nya dan segala macam, sehingga mungkin itu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kecepatan di dalam melakukan investasi. Oke, baik. Mas Angga, terkait dengan realisasi investasi di kuartal pertama ini menarik ketika luar Jawa justru lebih besar dibandingkan Pulau Jawa begitu. Ini apa yang menyebabkan luar Jawa akhirnya bisa lebih besar realisasi investasinya dibanding Pulau Jawa, Mas Angga? Ya, Mas Andra tadi sudah saya sampaikan, memang kan dilihat di investasi Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, apalagi di wilayah Indonesia Timur ini kan memang sudah berlangsung beberapa waktu, ya kan. Memang persiapan dari program hilirisasi misalnya di sektor nikel, misalnya smelter, lalu juga sekarang apalagi ada komitmen investasi dari Korea juga terkait juga baterai misalnya, ini kan sudah cukup menggeliat. Jadi saya rasa ini bukan menjadi suatu hal yang baru, tapi memang buah dari konsolidasi yang dilakukan beberapa tahun terakhir. Artinya sudah memang ada jawaban ke arah sana. Di samping itu memang kita lihat genjotan infrastruktur di Indonesia Timur juga cukup baik juga, yang mungkin memang secara kompetitiveness akan bisa berkompetisi dengan Jawa, apalagi kalau kita lihat di sektor perikanan. Kemarin juga kita lihat ada konsolidasi antara Kemenhub, Kementerian KKP dan juga kita untuk membuat suatu integrasi daripada lumbung ikan kita. Jadi saya rasa ini hal-hal yang memang sudah secara planning dilakukan. Seperti itu. Oke, jadi ini buah dari pembangunan investasi atau infrastruktur di Indonesia bagian timur begitu, sehingga hasilnya baru terlihat sekarang begitu, Mas Angga. Nah, bagaimana dengan artinya kan hal ini memang sudah diteropong dan kita konsolidasikan hub-hubnya seperti itu, dan kita lihat komitmen dari pemerintah juga untuk benar-benar melakukan program hilirisasi gitu, Sandra. Tapi juga saya akan sedikit koreksi tadi data
data mengenai IOD kita, Ease of Doing Business kita itu data 2019 ya, kita masih di peringkat 70, tapi di 2020 memang World Bank sendiri tidak merilis IODP karena memang ada beberapa miss kemarin, tapi saya yakin sih dengan konsolidasi yang kita lakukan, adanya undang-undang cipta kerja dan juga perbaikan-perbaikan di subsistem perizinan yang ada gitu pelayanan, saya yakin mungkin kalau akan ada dirilis di 2021 itu saya yakin IODP kita bisa di bawah 5 angka, jadi angka 50. Di sekitar angka 50, tapi yang jadi masalah kita masih jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei begitu, Mas Angga. Ini apa sih penyebabnya? Iya betul. Makanya artinya kan kita berkompetisi seperti saya sampaikan tadi di awal ya, kita berkompetisi dengan negara-negara tetangga gitu. Dan artinya apalagi harapan kita kan pemerintah Presiden Jokowi Ma'ruf ini kan salah satu visinya ini kan pelayanan terhadap investasi, dan ini juga dibuktikan salah satunya terobosan juga adalah pembentukan Kementerian Investasi. Nah, apalagi kalau Kementerian Investasi ini sudah berjalan secara efektif, saya yakin percepatan itu akan menjadi sangat cepat gitu loh, karena memang ini menggabungkan dari kompleks koordinasi konteks penanaman modal dan perizinan, jadi benar-benar perizinan itu bisa dikontrol di satu pintu. Ini akan memudahkan percepatan yang ada. Oke, Pak Sani, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah bisa dikatakan menjadi solusi terkait dengan perizinan birokrasi dalam investasi? Kalau dari segi konseptis, saya rasa ya. Saya pikir ini suatu terobosan yang luar biasa ya. Dengan sekaligus melakukan satu reformasi regulasi secara simultan, itu luar biasa sekali. Memang tidak mungkin kalau kita satu persatu itu bisa membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, dan satu diperbaiki, yang satu juga mungkin juga belum diperbaiki, tidak mungkin itu bisa baik gitu. Namun sekali lagi ini masih dalam tataran konsep ya, sekalipun memang sudah diturunkan di dalam 51 PP dan Perpres, dan sekarang di dalam proses untuk pelaksananya. Itu pun juga ada yang masih menunggu yang namanya keputusan menteri dan kepala badan juga. Sehingga memang ini sangat ditunggu yang namanya peraturan-peraturan pelaksanaannya, sehingga betul-betul apa yang diharapkan ya semuanya ini bisa berjalan segera. Dan itu pun nanti kalaupun sudah keluar peraturan menteri, kepala badan dan sebagainya, itu biasanya penyakit di negara kita ini adalah yaitu menyangkut masalah implementasinya itu. Jadi ini yang diharapkan bagaimana kita tuh harus betul-betul konsisten. Suatu peraturan perundangan itu kan suatu kebijakan publik, jadi begitu sudah dikeluarkan, itu betul-betul harus pelaksananya, implementasinya betul-betul harus baik gitu. Kendala implementasinya ini yang di mana Pak Sani? Yang di daerah atau di pusat juga? Ya, terutama kebanyakan di daerah. Karena kalau di pusat mungkin sistem kontrolnya lebih cepat dan mungkin cara menangkap daripada para pejabatnya juga saya pikir lebih baik. Namun di daerah-daerah tertentu ini yang seringkali terjadi perbedaan persepsi gitu. Jadi aturannya mengatur apa, kemudian dipersepsikan seperti apa. Sehingga memang ini adalah kewajiban daripada menterinya, kepala badannya untuk betul-betul mensosialisasikan harus dengan baik. Kadang bisa terjadi juga antara, ambil contoh di Kementerian ATR misalkan, tata ruang, agraria dan tata ruang, itu antara kepala kantor BPN di suatu kabupaten tertentu dengan kabupaten yang lain, itu bisa persepsinya bisa berbeda di dalam menafsirkan satu peraturan. Ini yang harus betul-betul jangan sampai seperti itu. Oke, baik. Baik, Mas Angga, terkait dengan implementasi ketika nanti Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dilaksanakan begitu, bagaimana sistem pengontrolan atau juga strategi dari pemerintah dalam hal ini BKPM untuk bisa menjalankan implementasinya di level daerah? Ya, pertama tentunya dengan adanya Kementerian Investasi ini dan juga pengontrolan perizinan dalam perizinan terpadu satu pintu, yaitu terintegrasi antara pusat dan daerah, dan ditambah lagi pelayanan melalui OSS ya, One Single Submission, saya rasa
kita bisa petakan proses perizinan, dan memang OSS itu nanti kedepannya Mas Andra itu OSS RBA ya, risk based jadi mengedepankan tingkat resiko dari perizinan tersebut. Dan harapan saya sih memang tadi yang disampaikan oleh Bang Sali betul ya, problematika selama ini kan terkait perizinan, kendala-kendalanya itu ada utamanya itu adalah di sektor tata ruang. Nah ini memang perlu segera terkonsolidasi dan terkonek rencana detail tata ruang di antara provinsi dan kabupaten dan kota. Kalau nggak salah baru sekitar 20-an aja ini Bang Sani. Memang ini PR yang harus kita genjot bersama, sehingga kalau udah ada MDTR-nya clear, itu sebenarnya kendala perizinan itu tidak rumit lagi gitu loh. Artinya kita udah tahu daerah-daerah mana atau wilayah-wilayah mana yang bisa misalnya untuk bikin pabrik ini, sudah tergambar dalam RDTR tersebut. Jadi Mas Angga, di situ dan saya ya. Mas Angga, ini daerah Jawa Barat ini kan menjadi primadona untuk investor masuk ke dalamnya. Ini apakah Jawa Barat ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain, dan apa yang membuat Jawa Barat ini sendiri menjadi primadona bagi investor? Ya kalau Jawa Barat sih memang sekarang dengan pusat ibu kota infrastruktur udah siap semua. Teman kendala di Jawa Barat ini kan yang selama ini kita hadapi itu adalah upah buruh yang sudah cukup tinggi. Makanya ada beberapa industri yang memang sudah merelokasi industrinya ke misalnya ke daerah Jawa Tengah. Ini nggak apa-apa, ini bagian daripada pemerataan yang ada. Tapi mungkin industri-industri seperti di Jawa Barat itu bisa difokuskan kepada industri-industri yang berbasis teknologi tadi ya, seperti Bang Sani sampaikan, untuk berbasis telekomunikasi, IT ini bisa pusat di Jawa Barat seperti itu. Dan daerah-daerah lain tentunya punya khususan terhadap industri-industri. Jadi memang ke depan memang harus ada kluster-kluster industri di kawasan-kawasan industri yang ada. Nanti mungkin Bang Sani yang bisa lebih dalam lagi mengulasnya. Jadi memang kawasan-kawasan industri harapannya memang punya spesifikasi dari industri-industri yang akan dibuat, di-develop di kawasan tersebut. Seperti itu, Mas Andra. Oke, baik. Pak Sani, waktu kita tidak banyak. Saya ingin minta closing statement dari Pak Sani. Ini target dari Presiden atau komandannya Pak Bahlil ini 900 triliun untuk tahun ini bisa direalisasikan. Tapi baru kuartal pertama ini baru 24% begitu. Apa yang harus dilakukan dan mungkin nggak sih tercapai 100% 900 triliun itu? Ya, jadi yang harus dilakukan kembali lagi memang bagaimana pemerintah bisa membuktikan ya bahwa segala aturan-aturan yang sudah dikeluarkan itu terrealisasi dengan baik. Ya, kuncinya di situ. Karena itu memberikan satu kepercayaan bagi investor untuk dia menanamkan investasinya, dan itu akan diikuti oleh yang lain juga. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kepastian hukum. Ya, ini bicara dalam konteks yang lebih luas, khususnya di sektor real, itu bagaimana gangguan-gangguan yang terjadi di masyarakat dan sebagainya, itu juga betul-betul harus diatasi, sehingga investor itu mereka boleh bekerja dengan lebih tenang, lebih minim gangguan. Ya. Itu kuncinya di situ. Jadi kepastian hukum dan bagaimana implementasi daripada aturan itu dilakukan secara konsisten. Oke, baik. Baik Pak Sani, saya minta tanggapan terakhir dari Mas Angga. Ada beberapa negara, Singapura, Cina, Korea Selatan, Hong Kong, dan Swiss yang menjadi investor di kuartal pertama hingga PMA kita meningkat. Nah, kira-kira negara mana lagi yang akan berinvestasi dalam beberapa kuartal ke depan begitu? Bagaimana dengan Uni Emirat Arab yang kabarnya juga akan merealisasikan komitmennya? Ya, ada beberapa negara yang memang kita sedang jajaki secara dalam. Saya lihat juga dari negara Uni Eropa, misalnya seperti Belanda dan Jerman punya komitmen yang kuat juga akan menginvestasikan beberapa hal ke Indonesia. Tadi saya sepakat yang disampaikan Bang Edi, ini PR nggak mudah juga, jadi perlu dukungan semua stakeholder. Sekali lagi kita harus gercep, gaspol, dan tentunya harus berkolaborasi antar stakeholder, karena nggak bisa juga bergantung pada BKPM semata gitu loh. Ini harus dukungan semua tiga, terutama juga dunia usaha dan industri yang ada. Jadi menurut saya ya ini PR kita bersama, dan mudah-mudahan dengan investasi yang masuk bisa membuka lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi kita bisa kembali rebound dan positif. Itu Mas Andra. Betul, itu tujuan utamanya, membuka lapangan kerja. Jadi BKPM harus gaspol dan juga tentunya digeber terus, karena apalagi nanti menjadi Kementerian Investasi begitu ya. Tambah semangat harusnya. Oke, terima kasih Mas Angga dan juga Pak Sani sudah bergabung di Hot Economy. Selamat kembali beraktivitas.
Ya, pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Ya, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.